Saya akan beri judul hari ini, hidupmu seperti uang. Nah, kita dengar begitu banyak ya di Jakarta. Kalau Jakarta sekarang kondisinya jadi hitam seperti ini, dia mulai berangsur-angsur pulih. Tapi kira-kira hampir beberapa minggu yang lalu, sebulan yang lalu, itu setiap di rumah saya di Jalan Besar, hampir setiap 5-10 menit itu sirine berganti-ganti. Itu kalau enggak orang sakit, orang ya kedukaan, kabar-kabar jelek, kabar-kabar nggak bagus, selalu setiap hari ada. Di jemaat ada aja yang lewat, ada yang seperti itu, saudara. Bahkan di saudara-saudara kami juga, ya kakak-kakak saya pergi seperti itu. Jadi sungguh menyedihkan, family. Ya, jadi apakah kita harus bisa pasrah menerima keadaan ini? Barangkali memang kita tidak punya kuasa seperti ini. Tuhan tidak menghukum juga kita, bukan seperti ini. Tapi kita belajar sesuatu, bahwa hidup ini seperti ini yang saya belajar. Hidup ini seperti uang. Sebentar saya baru telepon kakak saya hari Senin pagi, berbicara mengenai om saya yang baru saja meninggal, dipanggil Tuhan. Saya baru berbicara, kakak saya masih cerita dengan saya, masih ketawa jam siang. Besok sorenya udah nggak ada, saudara. Jadi hidup singkat sekali. Kita tidak mengerti seperti apa. Sekarang saudara-saudara saya banyak yang seperti itu. Kakak kandung yang paling tua, suaminya kena, kemudian isoman, tapi kemudian mereka rumah sendiri, di rumah yang satunya juga kena satu rumah. Kabar-kabar jemaatnya seperti ini, orang-orang yang kita kenal di gereja baru saja kemarin dulu pergi. Kemudian teman-teman anak-anak saya juga orang tuanya lewat. Tapi apa yang saya belajar? Kita mau belajar mengenai hidup ini. Sebentar saja, singkat. Apa yang akan kita belajar hari ini? Yakobus 4 ayat 13 mengatakan, karena itu jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami akan berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang, yang sebentar saja kelihatan, langsung lenyap. Ini firman Tuhan. Yakobus mau memperingatkan kepada kita. Yakobus juga berbicara mengenai iman. Selain Ibrani, dia mengatakan, jadi apa yang harus kita buat kalau hidup ini kita singkat? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mengerti akan hari esok. Saya suka lagu lama ya, di Kidung Jemaat yang berkata, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Kita nggak bisa bergantung kepada keadaan dunia ini. Even though matahari, semua akan berlalu, bumi akan berlalu. Tapi firman Tuhan, Alkitab berkata, dia akan tinggal kekal sampai selama-lamanya. Firman Tuhan adalah garansi saudara. Firman Tuhan adalah jaminan hidup saudara. Firman Tuhan adalah perisai saudara. Firman Tuhan adalah imun saudara, dia face shield saudara. Amin. Karena itu dikatakan kita tidak tahu akan hari besok. Apabila saudara akan berangkat ke kota Anu, pergi berdagang, dan tujuan kita untuk mendapatkan untung. Who knows kita jadi buntung di luar Tuhan. Kami tidak tahu, kita tidak tahu akan hari esok. Dalam 1 minggu ini, 2 orang sudah saya layani, bapak-bapak. Mereka menerima Yesus. Semalam telepon lagi kembali. Kemarin dulu sampai nangis habis, bertobat. Dulunya beberapa bulan yang lalu masih santai-santai, saya layani, tinggalnya di Semarang. Dia datang ke Jakarta mau bertemu saya, kemudian dia balik, saya doain, dan terus seperti kehilangan arah. Kemudian beberapa minggu waktu lalu dia telepon, dan itu dia bertemu Yesus. Kenapa? Kondisinya saat ini, pengusaha yang lagi turun, yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan nggak tahu mau buat apa. Hari itu saya layani, habis-habisan, hancur hatinya. Dan hari itu dia menerima Yesus penuh dengan kedamaian. Karena hidupnya penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan. Dalam COVID ini, semua usaha orang hancur. Sebelum 1 minggu sebelumnya, hal yang sama saya bertemu. Jadi bapak ini kemarin sudah mau bunuh diri. Baru rencana. Dia sudah mengatakan, biar saya cari itu COVID. Di mana itu COVID? Kalau saya bertemu dengan COVID, mati kalau matilah. Tapi kemudian dia mengingat saya dan dia telepon saya, malah mati 2 hari lalu. Karena dia menerima Yesus. Dan tadi malam saya follow up lagi. Sebentar malam akan ikut live group bersama-sama dengan saya. 1 minggu sebelumnya, saya juga melayani seorang bapak. Hal yang sama. Pengusaha. Ini sudah bunuh diri, sudah minum Portex, saudara.
Portex pembersih lantai WC. Dia ke WC, dia sudah minum. Akibatnya adalah ususnya terbakar, lidahnya terbakar. Beruntung dia masih diselamatkan. Dan saya bertemu dengan dia, seorang memperkenalkan saya dengan dia. Saya belum pernah ketemu orang ini. Orangnya di Jakarta. Belum pernah ketemu, tapi hari itu saya lihat dia menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan aktif luar biasa. Dalam minggu-minggu ini bergebu hidupnya kembali mencintai Tuhan. Luar biasa saudara. Karena itu kita berkata, siapapun kita dipanggil untuk melakukan amanat agung. Yesus berkata, lihat tuai yang sudah menguning. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam kondisi seperti ini kita tidak melihat keadaan, kita nggak melihat situasi bahwa ini sulit, keadaan sulit, itu cara pandang dunia. Tapi anak-anak Tuhan beri mata rohani untuk saudara melihat opportunity ini, kesempatan ini. Seperti Yesus berkata, lihat tuaian sudah menguning. Dalam situasi COVID seperti ini, tuaian menguning. Banyak orang cari Tuhan, banyak orang mau mengatakan hidupnya hopeless dan berkata, oh apa yang harus saya buat? Apa yang harus saya lakukan? Aku tidak mengerti. Banyak keluarga yang broken, banyak yang hancur. Saudara, kita dipanggil untuk melihat keadaan seperti ini. Gereja adalah tempat kita berdoa. Gereja adalah tempat kita bersekutu. Gereja adalah tempat kita mendengarkan firman. Tapi membawa tuaian masuk, kita harus keluar. Dan itulah ladang kita. Baik di ladang pekerjaan kita, ladang bisnis kita, di luar gereja kita, di luar organisasi kita. Di sanalah ladang kita. Di sanalah kita diutus untuk membawa jiwa-jiwa, membawa tuaian masuk ke gudang. Membawa tuaian masuk ke gudang. Kita tidak hanya di gudang berdiri dan kemudian memberikan fasilitas yang baik, kemudian menunggu tuaian-tuaian itu masuk. Gembala akan datang seperti mengatakan, hai tuaian, mari masuk, kami punya fasilitas yang baik. No way. Setiap saudara dan saya akan diutus, Pastor Roni akan mengutus saudara untuk pergi ke tempat kerja saudara masing-masing. Dan di sana saudara akan bertemu dengan banyak sekali tuaian. Bukankah ini luar biasa? Saya mau mengatakan, buka hati saudara, buka pikiran saudara, feelingnya feeling Tuhan, dan melihat tuaian ini nyata Bapak Ibu saudara sekalian. Mereka menantikan kehadiran kita. Banyak keluarga yang putus asa. Di waktu COVID ini saya melayani sekitar 4 keluarga muda, pengusaha, saudara. Yang lain cerita yang lain lagi dalam tahun ini. Sama kehancuran apa semuanya. Dan luar biasa. Mereka haus, mereka lapar akan Tuhan. Kami sedang melayani, ini sedang dibawa Bu Neni juga. Jadi dengan ini saya bisa buat berapa live group dengan kelompok yang berbeda-beda. Bukan cuma satu live group sini, live group di sini, live group di sini, dengan kelompok komunitas yang berbeda-beda. Semua buat kemuliaan Tuhan. Ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya menjelang akhir zaman seperti ini. Ini kesempatan yang Tuhan berikan opportunity buat kita. Suatu kesempatan buat kita. Inilah panggilan tertinggi kita. Karena kita nggak tahu, who knows, hidup manusia. Dan kita tidak tahu juga kita. Karena itu Mazmur mengatakan, Daud mengatakan, iya Tuhan beritahukanlah kepadaku ajalku. Dan apa batas umurku. Supaya aku mengetahui betapa fananya aku ini. Ya Tuhan beritahukanlah kepadaku ajalku. Dan apa batas umurku supaya aku tahu betapa fananya hidup ini. Tidak ada artinya, saudara. Apa yang kita banggakan? Tidak ada. Semua akan pergi kepada Tuhan. Ini akan saya mau sharing kepada saudara. Siapapun kita harus mengerti ini. Daud tahu persis. Dengan kekuasaan dia, dengan kehebatan dia tahu. Kita semua manusia punya keterbatasan. Jadi bagaimana kita lihat perspektif hidup kita? Ya. Kehidupan ini adalah sebuah ujian. Ada banyak tantangan di depan kita. Kita harus melalui semuanya ini. Supaya kita naik. Orang mengalami ujian dan dia mengalami kenaikan kelas. Ada banyak tantangan dalam kehidupan saudara. Ada banyak rintangan dalam kehidupan kita. Tapi ini menjadi ujian kita untuk kita naik level kita. Mari kita terus maju. Mari kita terus berlari mengejar panggilan Tuhan. Ada banyak hal. Tuhan memuji setiap orang. Berbeda-beda. Berbeda-beda. Tuhan memuji saya, memuji saudara, Bapak, Ibu. Berbeda-beda. Tapi kita harus punya perspektif yang sama.
untuk melihat untuk apa ujian ini. Ujian ini dalam hidup saudara akan mempromosikan saudara. Ujian-ujian yang datang dalam hidup akan menaikkan level saudara. Ujian-ujian akan memurnikan iman saudara. Kalau itu ujian-ujian gak baik, dia akan memurnikan saudara. Kalau seperti itu hal-hal yang baik yang datang kepada saudara juga menguji iman kita, memurnikan kita. Di mana kita? Apakah kita ada hidup kita bergantung kepada jabatan kita, pangkat kita, kekayaan kita? Ada begitu banyak ujian. Dan ujian ini, kehidupan ini adalah kepercayaan. Kita hanya dipercayakan sesuatu. Kita ini hanya dikatakan sebuah pengurus, steward. Keluarga, harta, pangkat, jabatan. Kita hanya jadi pengurus yang baik. Kita mengelola semuanya. Saudara, hanya kepercayaan. Beberapa waktu yang lalu, saya dipanggil seseorang. Tapi di kerinduan hati saya, Bapak Ibu, kerinduan saya, gak tahu Tuhan bicara 2 tahun terakhir. Saya begitu setelah saya mengenal banyak hamba-hamba Tuhan. Di luar gereja kita, di luar Everydation. Yang di perkampungan, di pedalaman. Mereka sungguh-sungguh bekerja buat Tuhan. Tapi kehidupan mereka, saya melihat pendidikan anak-anak mereka nggak maju. Kemudian saya bilang, Tuhan, kau baik, kau berikan pendidikan kepada kami, anak-anak kami begitu maju. Tapi mereka nggak dapat apa-apa. Mereka dibayar hanya dengan jagung, mereka hanya dibayar dengan beras, mereka dibayar dengan ayam. Cepat mereka berbuang. Saudara, begitu hati saya melihat seperti ini. Tuhan, ini kesempatan buat kita yang di kota. Dengan visi Everynation ini, kita bicara kampus, mereka tidak pernah tahu kampus. Dan saya punya hati Tuhan. Saya melihat betapa susah berbicara, ngomong. Dan saya pikir kalau seandainya saya punya duit, saya gembala yang kaya juga, saya akan blessing orang-orang ini. Terus bertahun saya doakan, kemudian beberapa bulan lalu saya berdoa buat orang-orang ini, bawa dalam family altar kami, keluarga kami. Saya mengatakan kepada istri dan anak-anak saya punya hati, saya kasihan saya orang-orang seperti ini. Selalu saya ngobrol seperti ini. One day, beberapa bulan lalu, seorang memanggil saya dan bercerita dan doakan. Saya lupa orang ini, saya pernah bertemu 1 kali, saya sudah lupa dia, nggak kenal juga. Kemudian Pak Yesi Pastor Yesi masih ingat, saya ngobrol banyak. Setelah selesai saya doa, dia punya hati persis dia bilang saya ingin melayani seperti ini. Cuma saya nggak tahu, dan dia serahkan kepercayaan kepada saya untuk support berapa puluh hamba Tuhan, dan dia bilang terserah Pak Yesi Pastor Yesi mau ngapain. Hari seperti saya menangis, saudara. Saya mendapatkan kepercayaan seperti ini. Oh, saya langsung distribusikan. Saya langsung hubungi mereka. Semua buktinya saya kirim kepada orang ini. Ini saya sudah berikan. Dia bilang kalau Tuhan memberkenan terus setiap bulan akan seperti ini. Itu bukan sedikit karena puluhan. Dan 1 orang dia berikan 1 juta. Saudara, hari saya menangis dan Tuhan berbicara kepada saya mandi. Yesi, saya bilang Tuhan, kamu nggak harus jadi sesuatu untuk memberkati orang lain. Kamu nggak harus jadi sesuatu seperti apa yang kau pikirkan. Kamu nggak harus menjadi kaya untuk memberkati orang lain. Selama itu bukan buat dirimu, saya akan berkati. Kau hanya alatku, engkau hanya pengurusku. Saya menangis. Saya menyalurkan semuanya ini. Ini juga ujian buat saya. Untuk saya tidak menahan orang. Ini juga ujian buat saya. Ini kepercayaan buat saya. Langsung Tuhan berbicara kepada saya. Kamu lihat gereja kemula-mula nggak semaju sekarang. Bahkan jemaat di Makedonia dikatakan miskin dan sangat miskin. Tapi mereka memberi. Mereka melayani. Mereka tidak harus menjadi gereja yang besar. Mereka tidak harus jadi mega church untuk bisa melayani. Karena masalah yang seperti ini, pemberian seperti ini, itu suppliernya adalah Tuhan sendiri. Yang penting buat kita, bagi saudara Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di dalam hari ini, Tuhan yang akan mensupport gereja saudara, Tuhan akan membiayai gereja saudara, tapi dia berikan penugasan kepada saudara, untuk saudara pergi beritakan Injil Kerajaan Tuhan. Itu bagian gereja, itu bagian kita.
Amin. Bagian Tuhan. Semudah dia membalik telapak tangan. Seperti mimpi kalau dia melakukan itu. Tapi bagian kita yang tidak bisa diberikan kepada malaikat. Nggak bisa dimandatkan kepada mereka. Tapi diberikan kepercayaan buat saudara dan saya. Sebagai gereja. Kita yang pergi. Oh saudara. Inilah kehidupan. Bagaimana kita melihat kehidupan ini. Dan inilah penugasan amanah yang sementara. Di luar banyak jiwa. Di luar banyak jiwa yang menanti. Banyak orang-orang. Saya nggak tahu tuaian begitu banyak. Alkitab Yesus yang mengatakan tuaian banyak, pekerja sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya dia kirimkan pekerja kepadamu. Jangan bilang 3-4 bulan lagi. Look, lihat. Opportunity. Tuhan kasih lihat kita. Ada begitu banyak tuaian. Karena itu saya bangga dengan jemaat di Dalung. Saya melihat pertumbuhan saudara. Saya sendiri terbakar. Gereja yang muda. Yang memberitakan Injil. Saudara semua bukan orang yang pengalaman. Tapi saudara mengandalkan Tuhan. Saudara mengandalkan Roh Kudus. Itu yang luar biasa. Teruslah lakukan itu. Jangan melihat ke dalam. Tapi melihatlah keluar. Jangan lihat gudangmu. Tapi lihatlah ladangmu. Jangan melihat gudang apa yang harus kami perbaiki, apa yang masih kurang. Tapi lihatlah ladangmu. Karena gudangmu akan dipelihara oleh Tuhan. Gudangmu akan disupport oleh Tuhan. Tapi dia mengutus kita ke ladang misi kita. Di kampus. Di tempat kerja kita. Kita dipanggil untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Karena one day, saudara, kita akan berdiri dalam takhta pengadilan Kristus. Kalau saudara baca 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Di manakah takhta pengadilan Kristus itu? Saudara, kalau saudara belajar mengenai akhir zaman, mengenai eskatologi, pada akhirnya nanti sebelum masa tribulasi, semua orang-orang kudus akan diangkat oleh Tuhan. Dan kita menyongsong Yesus di awan-awan. Ketika sangkakala ditiup, Alkitab berkata, mereka yang mati dalam Tuhan, mereka akan diangkat Tuhan. Dan kemudian saudara yang masih hidup, saudara dan saya, saudara akan dibawa Tuhan, kita akan menyongsong Yesus di awan-awan. Itulah kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan di awan-awan. Dan kita ada di sana sebagai gereja Tuhan. Ada perjamuan anak domba Allah. Dan saudara di sana kita berdiri. Setiap orang-orang kudus. Kita diangkat Tuhan. Sementara di dunia mengalami masa tribulasi, mengalami masa kesengsaraan. Mereka yang menolak Yesus, mereka yang tidak menerima Yesus, mereka hanya menjadi agama, mereka yang bermain-main, mereka mengalami masa tribulasi. Tapi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus akan diangkat Tuhan. Dan kemudian kita mengalami yang namanya pengadilan Kristus ini. Jadi ada 2 pengadilan. Pengadilan yang satu adalah takhta putih, adalah bukan buat saudara. Itu pengadilan buat orang-orang yang yang di luar Kristus. Mereka akan dihakimi dan mengalami kematian yang kekal. Mereka yang mati, mereka akan dibangkitkan, kemudian dihakimi lagi dan mengalami kematian yang kekal di neraka. Tapi saudara dan saya tidak mengalami pengadilan itu. Kita mengalami pengadilan takhta Kristus. Pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya. Baik ataupun jahat. Inilah pengadilan buat kita. Bukan untuk dihukum. Tapi itu disebut bema. Bema dalam bahasa Yunaninya. Ada dalam Olimpiade Yunani kuno. Semua juri, raja akan berdiri di tribun. Kemudian para juara-juara ini akan datang. Naik ke atas tribun. Dan diberikan penghargaan kepada mereka. Itu yang disebut dengan bema. Pada hari ini saudara sebagai pejuang-pejuang Allah, prajurit-prajurit Allah yang menang dalam medan pertempuran ini, yang memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Saudara dan saya akan berdiri dalam bema Tuhan. Bukan untuk dihakimi, tapi mendapatkan award. Karena itu saya mau berkata kepada saudara pagi hari ini, tidak ada yang sia-sia dalam pekerjaanmu melayani Tuhan. Saudara mengatakan, aduh bagaimana keadaan seperti ini. Lakukan apa yang Tuhan sudah saudara lakukan. Dan saudara jangan berpikir ini tidak ada upah. Seperti di dunia nggak ada. Tetapi di surga ada upah yang luar biasa. Kita harus berdiri menghadap tahta ini. Dan disebut panero. Panero berarti kita menghadap tahta. Artinya dalam dirinya disingkapkan secara terus terang. Atau di hadapan umum.
Jadi akan disingkapkan secara terus terang di hadapan umum. Apa yang sudah kita lakukan. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi, Roma 14, pertanggungan jawab terhadap dirinya sendiri kepada Allah. Setiap kita tidak ada yang bisa wakili. Kita akan berdiri di tahta ini, di bema ini. Dan di sana saudara akan bersama-sama dengan Tuhan. Memberikan pertanggungjawaban. Saudara, karena itu Paulus menulis seperti ini. Entahkah orang membangun itu di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Diuji oleh api itu. Pekerjaan saudara, sekarang. Jika pekerjaannya dibangun, seorang ada tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi seperti dari dalam api. Apa maksudnya ayat ini? Inilah konteks yang tadi. Di Korintus 5 ayat 10. Setiap kita. Ini saatnya kita membangun rumah kita. Ini saatnya kita membangun dasar hidup kita. Bangunlah dengan emas. Bukan dengan rumput kering, jerami. Ini akan terbakar, saudara. Karena ayat 13 berkata, sekali kelak, itu tadi Korintus 5. Pekerjaan orang akan nampak. Kita akan berdiri di bema dan akan nampak. Ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan kita masing-masing diuji oleh api itu. Kalau pekerjaan saudara dibangun dan tahan uji, saudara akan mendapatkan upah. Jika terbakar, kita menderita kerugian. Artinya bukan saudara dihukum di neraka, bukan. Tapi kita menderita kerugian. Artinya, semua yang kita bangun itu enggak ada apa-apanya. Maksudnya apa, Pak Sulawesi? Ketika kita hidup dikatakan Phaneroo ini akan menguji dan menyatakan secara terbuka di hadapan umum mengenai tindakan kita, sikap kita yang tersembunyi dalam hati kita, ambisi-ambisi kita, watak kita, perkataan kita, perbuatan kita, kasih kita, pekerjaan pelayanan kita. Ketika kita akan lakukan karena orang suruh, karena pastor suruh, karena kita motivasi kita supaya kita hebat. Saya mengatakan saudara-saudara sedang membangun di atas dasar bukan emas, tetapi rumput kering atau jerami. Ketika kita dipuji oleh banyak orang dan berkata engkau hebat, engkau orang yang hebat, gembala yang hebat, orang yang luar biasa, memenangkan begitu banyak jiwa, dan kau bangga dengan itu, kita senang dengan itu. Saudara sedang membangun di rumput kering. Dan di sini ayat ini mengatakan kita berdiri, kamu sudah menerima upahnya. Tapi ketika nggak ada orang lihat saudara dengan tekun, saudara melakukan semuanya itu dengan motivasi yang baik. Nggak apa-apa kita expose dalam sosial media, tetapi dengan hati yang murni. Wow, saudara, upahmu mengikutimu. Upahmu mengikutimu. Engkau akan seperti emas. Ini berbicara mengenai motivasi kita. Kalau kita berbicara mengenai apa yang kita dapat apa, saya melakukan apa, saya dapat apa, kita akan bosan. Saudara akan bosan. Mungkin jadi pemimpin live group, net group, saudara akan bosan, aduh capek, rutinitas begini lagi. Tapi kalau saudara tahu ada sesuatu yang menanti saudara, saudara akan semangat, saudara bekerja buat Tuhan, saudara membawa satu jiwa berharga buat Tuhan, saudara satu jiwa membuat surga bersorak-sorai, maka saudara akan pergi memerintahkan amanat agung bukan karena program gereja. Haleluya. Saya sangat percaya pagi hari ini. Saudara, ada satu cerita yang luar biasa. Dan ini kisah nyata. Seorang hamba Tuhan. Di usianya yang tua. Sakit-sakitan. Dan kemudian temannya datang. Seangkatan mereka. Dan dia sedih. Temannya menghibur dia dan mengatakan, udah friend, tidak usah takut, nggak usah cemas. Nggak masalah. Kamu melayani Tuhan, gerejamu hebat, gerejamu luar biasa. Apa yang kurang? Mega church, gerejamu besar. Pasti surga tempatmu. Kamu tidak akan ke neraka. Saudara, hamba Tuhan yang satu ini, yang senior ini, yang sakit, sambil menangis dia mengatakan, teman saya bukan takut masuk. Saya punya jaminan saya akan pasti masuk surga.
Saya tahu itu persis. Saya tahu saya akan ke surga. Tetapi saya akan malu ketika menghadap Kristus di surga. Karena saya datang dengan tangan hampa. Saya datang dengan tangan kosong. Saya malu kalau saya berdiri di hadapan Tuhan di Panero itu. Ketika disingkapkan semuanya, pekerjaan saya terbakar. Saya malu dengan tangan hampa datang kepada Allahku, kepada Tuhanku. Saudara, ini pembelajaran buat kita. Siapakah yang tahu? Saudara dengan Tuhanmu. Saudara dan Tuhanmu. Apa yang sedang kita lakukan saat ini? Mungkin orang tidak memuji saudara. Mungkin orang melupakan saudara. Mungkin orang tidak mengenal saudara. Saudara pemain belakang layar. Saudara mungkin hanya usher. Saudara mungkin tidak kelihatan. Dengar baik-baik. Yesus mencatat. Yesus melihat. Dia lebih daripada CCTV. Itulah kehidupan kita. Itulah life journey kita. Hidupmu itu seperti uang. Saya percaya pagi hari ini. Every Nation Dalung. Saudara akan menjadi pemenang-pemenang jiwa yang luar biasa. Mari satu dengan yang lain. Kita saling menguatkan. Mari satu dengan yang lain. Kita saling membangkitkan. Kita mengamenkan setiap firman-Nya di bagian setiap hari Minggu. Dan berkata, kalau saudara terima berkat pada hari Minggu sebelum pulang, saudara diutus oleh Tuhan. Saudara sedang mengalami utusan, bukan hanya sekedar menerima berkat. Suatu pastor menutup dengan berkat Tuhan. Jangan dulu keluar, jangan dulu pulang. Karena saudara sedang diberkati untuk keluar ke ladang misi. Welcome hari Minggu. Selamat datang menerima berkat Tuhan. Pujian penyembahan. Selamat datang mendapatkan berkat firman Tuhan. Tetapi setelah sebentar saudara diberkati. Saudara diutus oleh Tuhan. Melalui hambanya. Melalui pastor. Untuk saudara pergi. Dan sudah memenangkan jiwa bagi Tuhan. Oh, di kampus, di sekolah, di tempat kerjaan kita. Di mana-mana. Jiwa itu menjerit, mereka menanti. Paulus bahkan membelokkan perjalanannya. Karena dapat dalam suatu penglihatan. Tangan-tangan terangkat dan meminta tolong kepada dia. Kalau saudara berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara bukan lihat masalah. Tapi saudara akan lihat tangan-tangan yang menjerit. Tangan-tangan yang berteriak. Help me, selamatkan aku dan selamatkan aku. Dan Tuhan akan memberikan mata kepada saudara. Dan saudara diberikan hati untuk tergerak compassion dan belas kasihan. Dan saudara pergi, saya mau pergi ke tempat itu. Even though tidak ada yang suruh, even tidak ada yang lihat. Karena saya adalah pekerja Tuhan. Saya diutus oleh Tuhan. Untuk beritakan Injil Kerajaan Allah. Dan satu-satunya keselamatan mereka harus dibawa ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan mereka mengalami keamanan. Di rumah Tuhan mereka mengalami persekutuan dengan jemaat Tuhan. Mereka sedang lonely. Mereka sedang sendiri. Pergilah saudaraku. Keluarlah dari comfort zone-mu. Jangan melihat keadaan saudara. Jangan melihat keadaan gereja kita. Gereja kita mungkin belum besar, belum sempurna, dan tidak akan pernah sempurna. Karena manusia tidak akan pernah puas kalau lihat ke dalam. Sudah besar, mau tambah besar, mau tambah besar. Dan makin banyak kekurangan yang saudara lihat. Tapi saudara melihat keluar, di luar sana begitu banyak orang. Dan Tuhan tidak memanggil saudara menjadi mega church. Saya tahu itu persis. Tapi keluar dan pergilah. Amin, Bapak Ibu. Karena itu pagi hari ini aku berdoa Tuhan Yesus. Aku lepaskan berkat Tuhan buat gereja Dalung. Pastor Roni, Bumita, tim pengembalaan mereka, Pastor Robi. Tuhan sudah berikan otoritas dan kuasa kepadamu. Tuhan sudah berikan mandat kepadamu. Hai jemaat Tuhan. Aku berdoa. Supaya jemaat ini berbuah. Jemaat ini berbuah. Berbuah, berbuah, berbuah dan berbuah lebat. Enggak ada yang bisa menandara satu atmosfer di Dalung yang bisa menahan mereka. Karena gereja mau dibangun di atas dasar engkau. Enggak ada alam maut yang bisa menguasainya. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa untuk anak-anakmu di sini, baik di kampus, di keluarga, di tempat kerja mereka. Mereka akan berbuah dan berbuah lebat. Oh Lord, aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan kau berkati keluarga mereka, anak-anak mereka. Tolong mereka Tuhan. Pakai keluarga kami semuanya masing-masing.
menjadi keluarga yang melakukan amanat agung-Mu Tuhan. No matter mengenai keadaan kami, mungkin juga kami kekurangan, mungkin juga kami nggak mengerti mengenai kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami tahu, kami dipanggil untuk melihat keluar, bukan bahkan untuk melihat keadaan kami. Kami bisa memberkati, kami tidak harus menjadi sesuatu. Kami tidak harus kaya untuk bisa memberi. Tidak Tuhan, kami tahu itu Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Dan aku impartasikan semua ini kepada jemaat yang ada di Dalung. Tuhan, mereka tidak harus menjadi yang besar, mereka tidak harus menjadi hebat dalam keuangan mereka. Tapi mereka, Tuhan mempunyai satu spirit yang luar biasa. Spirit amanat agung. Spirit kasih itu. Untuk mereka pergi dan melakukan kebenaran ini Tuhan. Aku berdoa setiap minggu mereka diutus ke ladang misi. Untuk mereka pergi beritakan Injil Kerajaan Tuhan. Dan setiap minggu mereka akan bawa tuaian ini ke gudang itu di gereja Tuhan. Dan mengalami pemulihan. Gereja ini makin besar. Kau berkati Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan. Dan kau rapi Tuhan. Apa yang harus mereka kerjakan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Apa yang hamba lepaskan hari ini. Tidak bisa dicuri oleh setan. Tidak bisa dicuri oleh iblis. Tapi semua ini akan berbuah-buah. 100 kali lipat. Berbuah-buah. Berbuah-buah lebat. Gereja ini akan berbuah-buah lebat. Gereja ini akan berbuah-buah lebat. Dan memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Hamba melepaskan berkat Tuhan dan berdoa. Amin.